Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pelajaran kita hari ini. Dan tak lupa, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan hari ini kita diberikan kesehatan dan tidak kurang suatu apapun. Nah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita bahasa Indonesia kelas 9 untuk SMP dan MTS. Adapun materi kita pada hari ini adalah mengungkapkan teks tanggapan secara lisan dan tulis. Ibu ingatkan kembali tentang materi kita sebelumnya. Pada pelajaran yang lalu, kita membahas tentang struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Adapun materi kita hari ini adalah mengungkapkan teks tanggapan secara lisan dan tulis. Sebelum kita melanjutkan materi ini, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar kita, yaitu 4.6, mengungkapkan kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, maka diharapkan siswa mampu menyusun teks tanggapan. Yang kedua, cara meringkas teks tanggapan. Nah, mengungkapkan teks tanggapan secara lisan dan tulis mempelajari tentang menyusun teks tanggapan dan meringkas teks tanggapan. Penyusunan teks tanggapan. Teks tanggapan adalah teks yang dapat disusun berdasarkan peristiwa, fenomena, ucapan, perbuatan, dan karya yang diciptakan orang lain. Teks tanggapan ini adalah berisi kritikan, sanggahan, atau pujian mengenai peristiwa, fenomena, ucapan, perbuatan, dan karya yang diciptakan orang lain tersebut. Nah, berikut ini langkah-langkah dalam menyusun teks tanggapan, yaitu 1. Menentukan tema teks tanggapan yang akan disusun. Kemudian, mengembangkan tema menjadi ide atau gagasan pokok. Langkah yang ketiga, menyusun ide atau gagasan pokok menjadi kalimat-kalimat yang urut dan logis sesuai dengan struktur teks tanggapan. Dan yang keempat, mencermati dan meneliti teks yang disusun agar sesuai dengan EBI dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian, penyampaian kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui jika memberi tanggapan, yaitu yang pertama, memahami permasalahan yang akan ditanggapi. Kemudian, menghindari penggunaan kata atau kalimat kasar saat menanggapi. Yang ketiga, memberi tanggapan yang sifatnya membangun dan tidak menjatuhkan atau membuat permasalahan semakin rumit. Kemudian yang keempat, memberi tanggapan terhadap permasalahan yang dibahas, bukan terhadap orang yang mengungkapkan permasalahan. Kemudian yang kelima, menghindari kata-kata yang mengandung sara untuk memberi tanggapan. Kemudian yang keenam, menggunakan kalimat yang sopan dan mudah dipahami. Kemudian yang ketujuh, menggunakan alasan logis dan sesuai dengan
permasalahan yang dikritik. Nah, ini beberapa hal yang perlu diketahui jika kita memberikan tanggapan. Kemudian, cara menyampaikan tanggapan yang baik. Nah, ada beberapa cara untuk menyampaikan tanggapan yang baik. Yang pertama, tanggapan yang disampaikan harus sesuai dengan topik pembahasan. Kemudian, yang kedua, penyampaian tanggapan harus dapat membuat orang lain memahami pembahasan permasalahan. Kemudian yang ketiga, kalimat tanggapan harus murni pendapat sendiri. Keempat, kalimat tanggapan hendaknya merupakan kalimat yang benar dan tidak ambigu. Yang kelima, jika yang disampaikan merupakan tanggapan negatif, sebaiknya tidak disertai dengan emosi. Yang keenam, penyampaian kalimat tanggapan dapat diiringi dengan gerakan, mimik muka, atau nada suara. Kemudian yang ketujuh, kalimat tanggapan harus bersifat objektif. Yang ke-8, ketika menyampaikan tanggapan, hendaknya kita tidak menjelek pihak lain. Dan yang ke-9 adalah, kalimat tanggapan akan lebih kuat jika disertai dengan fakta. Nah, ini adalah cara menyampaikan tanggapan yang baik. Kemudian, meringkas. Meringkas adalah kegiatan memperpendek teks atau mengambil intisari teks. Adapun ringkasan adalah penyajian singkat suatu teks dengan kalimat sendiri. Kejelasan pokok-pokok isi teks perlu diperhatikan saat meringkas. Berikut langkah-langkah meringkas teks tanggapan. Berikut cara meringkas teks tanggapan. Yang pertama, baca teks tanggapan secara menyeluruh. Kemudian, catat ide-ide pokok setiap paragraf dari teks tanggapan. Kemudian, kembangkan ide-ide pokok menjadi kalimat. Kemudian, kalimat disusun dengan bentuk baru dan berbeda dengan kalimat-kalimat dalam teks sebelumnya. Kemudian, buatlah ringkasan teks tanggapan sesuai dengan isi dalam teks tanggapan. Nah, ini adalah cara meringkas teks tanggapan. Nah, anak-anak, demikianlah tentang mengungkapkan teks tanggapan secara lisan dan tulis. Nah, kerjakan soal berikut ini. Soal yang pertama, jelaskan langkah-langkah dalam menyusun teks tanggapan. Soal yang kedua, sebutkan cara meringkas teks tanggapan. Ibu bacakan lagi. Soal yang pertama, jelaskan langkah-langkah dalam menyusun teks tanggapan. Soal yang kedua, sebutkan cara meringkas teks tanggapan. Selamat bekerja, semoga sukses selalu. Nah, anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilaf, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.